Makanya para sahabat itu ketika dapat kesempatan kayak begini, isfa'u, berilah bantuan kepada orang yang perlu hajat ilmu. Maka para sahabat itu bergegas. Dan hebatnya lagi Rasulullah ketika memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan sesuatu, maka Rasulullah memberikan motivasi. Maka tolong jamaah, kalau kita ingin anak-anak kita mengerjakan kebaikan, jangan diancam. Ayo sholat, kalau nggak sholat nanti, jangan begitu. Ya. Maka perintahkan dengan yang baik, lalu berilah busro, kabar gembira. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, fal tujaru, maka niscaya Allah akan memberikan balasan. Ya. Diberikan balasan. Jangan dianggap remeh. Memenuhi hajat seorang mukmin itu menjadikan diri kita pun akan dipenuhi hajat kita nanti di akhirat. Ya. Dan Allah akan membantu kita dalam perkara-perkara selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita punya hajat, cara terbaik adalah bukan hanya meminta kepada Allah, tapi kita melakukan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hajat-hajat kita. Saya itu suka melakukan kayak begitu. Ketika ada hajat, saya biasanya mengeluarkan dana untuk inilah, ya. Bukan sekedar memberikan nasihat, tapi ya tetap bagaimanapun dana perlu, ya. Namanya fulus itu perlu. Maka para sahabat kayak begitu. Rasulullah kemudian memberikan motivasi, fal tujar, maka kamu akan dibalas. Dibalas oleh siapa? Oleh Allah. Dan sebuah hadis mengatakan, innallaha fi aunil abd, sesungguhnya Allah senantiasa membantu hambanya selama, kata Rasulullah, dia membantu saudaranya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya bantu saudara kita. Maka ketika Rasul mengatakan isfa'u fal tujaru, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan ketika orang itu melakukan bantuan kepada saudaranya. Kemudian yang selanjutnya, Allah memberikan kepada kita motivasi berkaitan dengan masalah ini. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Dalam surat An-Nisa ayat ke-85. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa memberikan syafaat yang baik, ya, may yashfa' syafa'atan hasanah, yakullahu nasibu minha, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan, ya, nasibu minha, yaitu bagian untuknya. Jadi jelas sekali bahwa ketika Rasulullah mengatakan isfa'u fal tujaru, Allah sudah mengatakan kepada Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, memberikan syafaat yang baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bagian bagi dirinya. Dan ingat, balasan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya saat itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan juga untuk masa yang akan datang. Karena kadang-kadang kita kan membantu orang ingin segera dapat balasan, yaitu kebiasaan manusia. Ingat bahwa
Karena memang setiap kebaikan itu akan melahirkan minimal 10 kebaikan yang Allah janjikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian wa yaqdillahu ala lisani rasulih ma syaa. Kata Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menetapkan melalui lisan nabinya apa yang dikehendaki. Artinya bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena memang apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah perintah Allah, berasal dari Allah, bukan berdasarkan nafsunya Rasulullah. Rasul punya nafsu, punya, tetapi nafsu Rasulullah mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan. Ya. Kayak misalkan kita punya nafsu sama wanita, maka nafsu ini tidak dihilangkan oleh Allah. Tetap kita punya kecenderungan kepada wanita. Ya, apalagi laki-laki kan diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih 1 istrikah, 2 istrikah, 3 istrikah, 4 istrikah. Ini semua berkaitan dengan nafsu, gak mungkin gak ada nafsu. Ya. Namun Islam mengajarkan bahwa kalau kamu punya nafsu kepada wanita, maka ikutilah aturan Allah dengan cara apa? Menikah. Nah, jadi bukan berarti nafsu itu tidak boleh ada. Rasul punya nafsu, punya, tapi mengikuti syariat Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Rasulullah berkata, maka perkataan yang Rasulullah katakan itu bukan dari nafsunya Rasulullah, tapi memang perintah, atau dalam ayat dikatakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul mengatakan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu, tapi merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wa yaqdillah ala lisani rasulihi ma syaa. Maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menetapkan apa-apa yang dikatakan Rasulullah dengan kehendak Allah. Jadi Rasulullah mengatakan keputusan terakhir di tangan Allah. Berapa balasannya, dilipat berapa kali, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan ma yuhibbu, dan apa yang Allah cintai. Masya Allah. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, jelas sekali ya, dalam hadis ini, walaupun hadis ini pendek ya, nggak sampai 3 baris ya, maka kalau misalkan dihitungkan cuma 1 baris. Jadi jelas sekali pada hadis ini bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah membantu saudara kita sebisa yang bisa kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai ketika saudara kita punya hajat, punya keperluan, kita nggak ada sama sekali membantu, jangan sampai. Ya. Kalau bisa bantu dengan materi, bantu dengan materi. Kalau nggak bisa bantu dengan materi, bantu dengan hal yang bersifat non-materi, mungkin nasihat, mungkin solusi, mungkin tenaga, dan lain sebagainya. Al-aqal paling sedikit adalah dengan doa yang kita lantunkan kepada orang tersebut. Kalau ada di antara kita tahu saudara kita punya hajat, enggak melakukan minimal tadi, yaitu dengan doa, udah deh, jangan ngaku sebagai seorang muslim. Contoh misalkan Turki, ya, kejadian Turki ini luar biasa ini.
sih melihat doang ya, saya nggak tahu ya. Lihat dari video itu, ya Allah, orang sedang mengais-ngais bangunan yang runtuh untuk menemukan korban, apakah ada yang selamat atau tidak. Tiba-tiba di sebelah bangunan yang runtuh itu runtuh bangunan yang lain, dan runtuhnya itu bukan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi runtuhnya ke bawah, seakan-akan ditelan bumi. Ya, maka di sini ada yang mengatakan inilah yang dikatakan Allah, ditenggelamkan. Tapi ada yang mengatakan ini loh kayaknya konspirasi. Wallahu a'lam bishawab. Cuma sedihnya saya, ya Allah, ya Allah, orang sedang mencari korban yang di puing-puing, tiba-tiba bangunan di sebelahnya runtuh. Kan luar biasa banget. Dan terakhir ada 12.000 orang yang syahid insya Allah. Ingat, orang yang meninggal dalam kondisi terkubur karena reruntuhan, kata Rasulullah, termasuk mati sebagai syuhada. Ya. Jadi jangan dianggap sebagai mati biasa. Mereka itu matinya dalam keadaan mulia, syahid insya Allah. Nah, tugas kita bagaimana? Kalau mampu masjid ini, yayasan ini kumpulkan duit. Sekecil apapun yang bisa kita kumpulkan, kumpulkan. Kalau nggak bisa, maka minimal dengan doa. Kita doakan, ya Allah, semoga yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan syuhada, keluarganya yang mendapatkan musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan lain sebagainya. Doain. Jangan sampai kita pelit nggak mau mendoakan saudara kita. Ya. Walau alam bisawab, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba membantu saudaranya, karena Allah menjanjikan, Rasul menjanjikan, orang yang membantu orang lain akan dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.